Oke, selamat pagi dan salam semangat bagi para pencari ilmu semua. Oke, kali ini saya akan memberi sedikit pengalaman kepada teman-teman semua tentang bagaimana bekerja di paper mesin atau mesin pembuat kertas. Nah, di dalam mesin pembuat kertas ada satu alat yang namanya dryer. Alat ini berfungsi untuk mengeringkan kertas. Nah, kertas memiliki tingkat kekeringan berbeda untuk setiap kertas, tergantung penggunaannya. Ada yang kandungan airnya hanya 4%, ada yang 6%. Nah, untuk mengontrol atau mengatur moisture, ya dalam paper mesin kandungan kertas itu disebut dengan moisture ya. Nah, untuk mengatur kandungan air ini, alat utama atau alat terakhir yang digunakan untuk mengatur moisture ini disebut dengan dryer. Nah, untuk mencapai kandungan air yang diinginkan, tentu ada beberapa parameter yang harus dikontrol pada dryer tersebut sehingga prosesnya bisa berjalan lancar. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari beberapa parameter yang perlu kita kontrol sehingga kita bisa memperoleh kertas yang bagus, kertas yang sesuai kandungan airnya. Oke, stay tune ya. Sebagai sebuah pembelajaran, saya berharap apa yang saya ajarkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, anggap aja ini kita sedang mengikuti kelas resmi ya. Jadi, kalau teman-teman semua sudah membaca dan mendengarkan materi ini, saya harapkan teman-teman bisa memahami parameter prosesnya, memahami cara pengontrolannya, dan juga memahami dampak dari parameter tersebut. Oke, sekarang kita akan mempelajari humidity pada dryer. Nah, teman-teman, kalau teman-teman semua pergi keluar rumah ya, pada malam hari dan siang hari, biasanya terasa dingin ya di malam hari, udaranya terasa lebih lembab gitu. Sementara di siang hari, air udaranya itu terasa kering. Ditambah lagi dengan teriknya matahari ya, jadi lebih gerah gitu dibuatnya. Nah, eh, itu disebabkan juga karena kandungan air di dalam udara itu sangat rendah ketika siang hari. Jadi udaranya terasa lebih kering gitu. Nah, kandungan air dalam udara itu dalam ilmu sains disebut dengan istilah humidity. Namun dengan jumlah udara yang sama ya, kalau kita gunakan suhu yang berbeda, itu juga akan bisa menampung jumlah air yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan relative humidity. Nah, di dalam mesin pembuat kertas, di mana kita bahas tadi adalah dryer, ini harus dikontrol humidity-nya. Kenapa? Karena kalau humidity-nya terlalu tinggi, artinya udaranya terisi penuh dengan air, so air dari kertas ini nggak bisa lagi kita uapkan. Artinya kita nggak bisa mengontrol moisture atau kandungan air dari kertas tersebut. Nah, kita kan di dalam dryer itu mengontrol moisture itu dengan mengontrol penguapannya atau dengan menguapkan airnya. Nah, kalau penguapan air dari kertas ini terus-menerus, artinya kan eh, air dalam udara di dryer itu semakin tinggi, humidity-nya semakin tinggi. Nah, kalau humidity yang semakin tinggi ini otomatis ruang penguapannya juga akan semakin berkurang. Nah, kalau ini terus terjadi sampai suatu saat di mana air dalam udara itu dalam dryer itu sudah penuh dengan air. Artinya relatif humidity-nya sudah 100%. Nah, kalau kondisi ini terjadi tentu
air dalam kertas nggak bisa lagi diuapkan atau penguapannya akan berhenti. Nah, atau air dalam udara akan mengalami kondensasi. Ini yang kita sebut dengan eh, temperatur dew point. Jadi temperatur di mana uap air dari udara itu akan mulai terkondensasi. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, tentu kertas nggak bisa lagi kita keringkan. Artinya produksi atau pembuatan kertas tersebut akan berhenti. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari humidity dalam dryer itu mencapai 100%? Yang pertama kita bisa menaikkan temperaturnya. Jadi kita mencegah udara tersebut mencapai dew point-nya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita memanaskan udara, itu kita memberikan energi ke udara tersebut sehingga partikel-partikel dalam udara itu bergerak dan jaraknya semakin jauh sehingga ada ruang untuk menampung uap air yang baru. Nah, kalau temperaturnya naik, jaraknya naik, artinya ruang kosong tersedia. Nah, dan dengan demikian relatif humidity-nya juga akan turun. Dengan ini penguapan bisa terjadi. Nah, ini gambarnya nih. Ini teorinya apa namanya ya? Teori gas ideal. Kalau temperaturnya naik, volumenya juga akan naik. Artinya dia bisa menampung uap air yang lebih banyak. Nah, eh, cara yang kedua, kalau misalnya tadi udara yang dipanaskan itu terus-menerus, dia kan lama-kelamaan juga akan penuh dengan uap air ya, akan jenuh. Ya, kalau misalnya udaranya tetap itu yang digunakan. Jadi, eh, kalau dia jenuh, tentu siklus yang tadi akan berulang. Uap airnya akan menjadi kondensat dan penguapan juga berhenti. Artinya produksi juga akan stop. Nah, jadi caranya apa sih? Nah, caranya udara yang jenuh tadi itu harus kita keluarkan. Harus kita keluarkan dari dalam dryer. Dia suhunya udah tinggi, relatif humidity-nya udah tinggi. Nah, kita harus keluarkan dan harus kita ganti dengan udara yang baru, udara segar. Udara yang baru ini akan menggantikan udara lama yang dikeluarkan tadi. Nah, eh, oke, dengan begitu kan eh, humidity-nya akan terkontrol. Nah, sekarang bagaimana sih eh, udara yang masuk dan keluar tadi itu dikontrol? Kapan kita harus mengeluarkan udaranya, berapa banyak, dan berapa banyak udara yang dimasukkan ya? Nah, apa yang mengontrol itu? Ya, oke. Nah, biasanya ya, paper mesin itu atau mesin kertas itu dilengkapi dengan sensor yang menunjukkan berapa nilai humidity dalam dryer tersebut. Nah, dari nilai ini maka diambil nilai tertinggi dari humidity-nya. Nah, nilai tertinggi ini kemudian akan dikirimkan ke suatu controller yang udah digunakan di paper mesin. Kemudian dibandingkan nih, misalnya kita mau humidity-nya itu 50%. Nah, dari lapangan itu yang tertinggi berapa sih? Misalnya dia 60%, ya. Misalnya 60%, artinya kan lebih tinggi dari set point kita. Nah, caranya gimana? 60%. Kita ingin 50%, artinya udara yang di dalam itu udah terlalu basah. Nah, kita harus mengeluarkan lebih banyak udara lagi dong gitu. Jadi palap atau udara yang dikeluarkan itu lebih banyak, itu dikontrol oleh exhaustnya. Nah, kalau misalnya bacaannya tertinggi dari lapangan hanya 40%, artinya di bawah set point kita. Artinya udara di dalam dryer itu kandungan airnya terlalu rendah. Nah, apa yang kita harus lakukan? Ya, kita harus mengurangi udara yang keluar dari hood tersebut. Dengan demikian, eh, humidity-nya tadi akan sama dengan set point-nya. Nah, apa sih efeknya kalau misalnya humidity ini nggak bisa kita kontrol dengan baik? Nah, kalau dia terlalu tinggi, tadi udah dijelasin, mencapai 100%, dia akan mengalami kondensasi. Artinya, uap air dari dalam udara ini akan menjadi kondensat. Kalau dia menetes seperti air ke kertas, alamat kertas akan putus. Kita nggak bisa lagi produksi kertas. Nah, kalau humidity-nya terlalu rendah, ya, humidity-nya terlalu rendah, terus kita keluarin, artinya udara yang kita keluarin itu sangat banyak ya. Nah, untuk mengcover ini tentu udara yang dimasukkan tadi juga harus banyak.
Nah, konsumsi energi tentu banyak dong. Yang dikeluarin banyak, yang dimasukin banyak. Pompanya, motornya itu harus berputar dan menggunakan energi yang lebih banyak. Konsumsi energi akan bertambah. Nah, kalau misalnya tadi kan bicara tentang sedikit banyak. Sekarang bicara selebar mesin. Misalnya lebar mesin pembuat kertas itu 7 meter. Nah, selebar mesin itu humidity-nya nggak sama. Efeknya apa? Nah, pengeringannya juga nggak bakal sama. Artinya, kertas kita itu di bagian depan bisa jadi kandungan airnya 6, di tengah 5, di belakang 4 gitu. Nah, efeknya apa? Banyak ketika kita gunakan, ketika kita kirim, itu namanya profile moisture-nya nggak seragam gitu. Nah, dengan ini kita harus selain pas ya, pasnya itu nggak hanya di satu posisi, tapi selebar mesin. Dengan demikian kita bisa mengontrol vapor mesin khususnya dryer ini dengan baik. Nah, kalau tidak merata tentu moisture profile-nya tidak merata. Ini di sini CD profile itu maksudnya cross direction, jadi selebar mesin ya. Nah, rekan-rekan itu salah satu parameter yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui di dryer vapor mesin. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya, di subscribe dan di like akunnya. Akan banyak materi-materi yang bermanfaat khususnya bagi yang ingin mendalami paper mesin. Saya akan share sebanyak mungkin materi paper mesin sehingga memudahkan teman-teman dalam belajar paper mesin. Selamat pagi, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.